Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yasin dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan dari 10 pertanyaan beserta jawabannya dari untuk nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Kepailitan kelas 4A. Nah, yang pertama itu pertanyaan tentang apa itu pailit dan apa dasar hukum pailit? Jawabannya, kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang spesifik diadakan menjadi salah satu sarana hukum untuk penyelesaian hutang piutang. Berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan UU Kepailitan. Kepailitan adalah sita awam atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya serta pemberesannya dilakukan sang kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Nah, pertanyaan yang kedua, sebelum proses kepailitan, apakah yang harus dilakukan? Jawabannya yang pertama, sebelum melakukan permohonan pailit, tentunya debitor dan kreditor harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang kepailitan untuk mengetahui syarat-syarat pailit di dalamnya. Yang kedua, yaitu akibat hukum dari kepailitan. Sebelum memohon pailit, seharusnya debitor telah memahami akibat hukum dari permohonan pailitnya. Hal tersebut perlu diketahui untuk mempersiapkan hal-hal apa saja setelah suatu perusahaan menyatakan pailit. Akibat hukum dari kepailitan yang harus diketahui debitor yaitu debitor tentu akan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit yang beralih ke tangan kurator. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mengapa hakim dalam proses pailit tidak langsung menawarkan kedua belah pihak untuk berdamai atau mediasi? Karena mediasi ini adalah hal yang gampang ya, langsung damai. Nah, jawabannya itu ada dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun, pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Nah, pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau yang lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 4 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Sedangkan kalau hakim harus memberikan keputusan maksimalnya itu dalam 60 hari. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ya, pertanyaan keempat itu ada apa sajakah tujuan dari hukum kepailitan menurut Jerry Hoff? Coba sebutkan dan jelaskan. Nah, jawabannya itu ada yang pertama, meningkatkan upaya pengembalian kekayaan seluruh harta kekayaan debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif. Kedua, memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor. Kreditor dibayar secara pari passu pro rata parte. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya. Nah, pertanyaan yang keempat nih. Maksud saya yang kelima, harta pailit adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh si pailit. Namun, apa saja yang menjadi harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit? Nah, jawabannya yang pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor, dan keluarganya dan bahan makan untuk selama 30 hari bagi debitor yang keluarganya dapat di tempat itu alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari. 2. Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa dengan berhentinya melakukan inovasi dapat memicu kepailitan dalam perusahaan? Jawabannya, maka konsumen akan semakin merasa puas dan bangga menggunakan produk atau jasa dari badan perusahaan tersebut. Sayangnya, perusahaan yang merasa sudah berada di puncak
dan tak tertandingi, terperangkap di zona nyamannya, dan berhenti menghasilkan inovasi lainnya. Alhasil, perusahaan itu pun bisa dinyatakan pilot. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan asas-asas kepilotan dan jelaskan dari masing-masing asas tersebut. Nah, yang pertama itu ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah di mana salah satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepilotan oleh debitur yang tidak jujur. Nah, yang kedua itu ada asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga ada asas keadilan. Yang terakhir ada asas integrasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah apa yang bisa dilakukan oleh kreditor jika kepilotan ditolak karena harta pilot tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya? Nah, jawabannya ini terkait dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KPKPU yang berbunyi, dalam hal harta pilot tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dalam memutuskan pencabutan putusan pernyataan pilot, bahwa pasal 18 memang mengatur bahwa apabila ada usul hakim pengawas, maka dapat diputuskan pencabutan putusan pernyataan pilot. Namun, selain mengajukan permohonan pernyataan pilot yang disertai bukti baru dari debitur yang membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepilotan, UU juga mengatur bahwa atas putusan pencabutan pernyataan pilot dapat diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali, sehingga apabila Anda sebagai kreditor, maka Anda dapat mengajukan kasasi dan atau peninjauan kembali atas putusan pencabutan pernyataan pilot tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan 9. Apakah putusan pengadilan Indonesia yang menyatakan debitor pilot dapat berlaku apabila aset debitor berada di luar negeri? Nah, jawabannya itu apabila kreditor mengetahui tentang keberadaan aset debitor di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitor melalui aset debitor yang berada di luar negeri setelah putusan pilot dijatuhkan, maka kreditor tersebut untuk mengganti apa hal yang kepada harta pilot. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 212 Undang-Undang KPKPU yang dikutip sebagai berikut. Kreditor yang setelah putusan pernyataan pilot diucapkan mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda termasuk harta pilot yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak wajib untuk didahulukan, wajib mengganti kepada harta pilot segala apa yang diperolehnya. Nah, dengan demikian, saya berpandangan bahwa aset debitor yang berada di luar negeri tidak dapat dieksekusi, kecuali antara Indonesia dan negara tersebut memiliki perjanjian bilateral maksud saya, mohon maaf. Dan pertanyaan terakhir, itu ada jelaskan prinsip kepilotan. Nah, jawabannya prinsip semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, yang berarti bahwa hasil harta kepilotan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya kreditor. Prinsip kepilotan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, sekian pertanyaan dan jawaban penjelasan dari saya. Saya Anissa Yasin. Apabila kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.